Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hans Electronic Service. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara memperbaiki kipas angin dinding atau kipas angin tempel di dinding. Ini pakai remote atau ini kipasnya kipas angin otomatis ya, bisa di wireless pakai remote ya. Menghidupkan kipasnya bisa pakai remote. Seperti ini ada di tombol-tombolnya, di semi digital ya, semi otomatis. Ini nggak tahu mereknya apa, yang penting langsung aja diperbaiki. Dengan kerusakannya yaitu katanya nggak bisa muter, jadi baling-baling kipasnya itu nggak bisa muter, nggak bisa nyala ya. Di sini bisa nyala, di panelnya ini lampu-lampunya ini masih bisa dipencet, masih bisa nyala lampunya, tapi baling-baling kipasnya nggak bisa muter ya, bisa muter sama sekali. Coba saya tancapkan ya stekernya. Ini steker kipasnya. Coba, nah ini lampu indikator power nyala. Coba pencet on, low, normal. Di sini tidak bisa muter sama sekali. Tuas motor kipasnya ya, kipas nggak bisa muter. Tuas dinamo motor kipasnya ini nggak bisa muter sama sekali, padahal ini sudah saya pencet low. Coba dipencet lagi mid ya atau high, juga tidak bisa nyala sama sekali, tetap nggak bisa nyala ya. Oke, langsung aja kita bongkar. Apakah penyebabnya tidak bisa muter, apakah dinamonya macet gara-gara kotoran, apakah dinamonya rusak. Oke, langsung aja kita bongkar. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Hans Electronic Service, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ya. Mohon untuk klik subscribe-nya. Apa susahnya sih, cuma klik tombol subscribe aja. Subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, lanjut. Sekarang ini sudah saya copot dinamo motor kipasnya dari dudukannya ya, dari dudukan kipasnya. Jadi tadi lupa saya katakan ya, jadi kipas dinding otomatis ini pakai remote ini tadi saya terima. Pas saya terima itu sudah kondisi tercopot ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya kenapa kipasnya sudah dibongkar dulu sebelum di video, karena tadi kipas ini saya terima kondisinya sudah dibongkar ya. Baling-balingnya sudah dicopot dan tutup kipas, baling-baling dan baling-balingnya juga sudah dicopot oleh pemilik kipas ini ya. Jadi cuma diberikan seperti ini aja, suruh perbaiki gitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Jadi ini ternyata setelah saya telusuri, ternyata betul dugaan saya tadi, dinamo atau motor kipasnya ini macet ya, seret alias macet, nggak bisa lancar ya. Jadi tuasnya rotor ini, tuas rotor motor kipasnya ini nggak bisa lancar, ini ada seret ya, macet. Jadi mungkin dorongan dari elektromagnetiknya nggak bisa memutarkan rotornya ya, karena berat ini super berat ya, seret. Mungkin terganjal kotoran atau ada yang mengganjal ini. Oke, saya bongkar dulu, nanti saya videokan lagi. Oke, sekarang ini sudah saya copot alias sudah saya bongkar motor atau dinamo kipas anginnya. Seperti ini gulungannya ya, gulungan atau kumparan motor kipas angin. Ini kayaknya tembaga asli apa bukan ya? Kayaknya bukan deh. Kayaknya ini kipas anginnya merek Cina. Karena di sini saya lihat dari gulungan atau kawat emailnya ini nggak begitu murni ya. Kalau murni kan warnanya coklat gelap gitu ya, coklat gelap. Ini mencolok warnanya, keleng-keleng ya. Warnanya mencolok kalau kena cahaya. Jadi ini mungkin palsu atau gulungan kipas Cina ya. Di rentan rusak ya, nggak apa-apa lah, langsung aja. Ternyata yang menjadi penyebab kipasnya nggak bisa muter, nggak bisa lancar itu ini ball bearing atau laker di sana ya, laker atau ball bearing di sini
Ini di depan ya. Ini nanti tempat baling-balingnya. Jadi ini bal bearing atau lakernya itu macet atau kotor ya. Ini susah banget muternya. Pakai tangan pun berat. Pakai tangan diputar pun berat, apalagi pakai gulungan nggak mampu muter ya. Ini cukup berat banget ini. Wah, macet pol. Coba nanti dicopot dulu ya. Ini dicopot dulu. Terus ditarik. Nanti bal bearingnya atau lakernya diganti atau dibersihkan ya. Oke, saya bersihkan dulu. Atau nanti saya ganti aja. Oke, sip. Sekarang ini sudah saya pasang. Sudah saya pasang motor atau dinamo kipasnya ya. Di menit sebelumnya sudah saya jelaskan cara memperbaikinya, cara mengatasi dinamo yang seret, yang macet ya, tuas atau tuas rotornya ini, tuas dinamo kipasnya yang seret atau macet. Cara mengatasinya gimana sudah saya jelaskan ya. Ini diberi aja di bagian bal bearingnya itu ya. Nah, itu saya beri steam pad atau gemuk ya, bahasa Jawanya itu gemuk atau steam pad atau oli pelumas juga bisa. Ini sudah saya pasang kembali, sudah saya rapikan ini kabel-kabelnya. Dan ini kemarin juga saya ganti gulungannya ya, karena gulungannya ternyata putus ya teman-teman. Ternyata rusaknya tuh tidak cuma tuasnya yang macet ya, ternyata gulungan kipas atau kumparan dinamo kipasnya juga ikut rusak, yaitu putus di bagian groundnya. Jadi di bagian untuk gulungan yang kecepatan 123 masih nyala, tapi untuk gulungan ke ground atau satu daya yang negatifnya ya, untuk groundnya itu putus di tengah. Dan saya langsung aja ganti kumparnya ini dengan yang ori aja, tapi tutupnya masih pakai yang aslinya ini. Oke, langsung aja kita coba kipas angin ini ya. Ini saya colokkan dulu. Nah, lihat. Nah, ini lampu indikator power nyala, indikator on speed ya. Pencet tombolnya. Ini low, sudah nyala ya. Sudah berputar di rotor kipasnya. Dinamonya sudah berputar ini. Nah, kita ke medium, juga berputar, ke high juga berputar ya. Oke, jadi seperti itu. Cukup mudah kalau gulungan kipasnya masih bisa diselamatkan. Biasanya kalau ada termofuse-nya itu masih bisa disambung dengan mengganti termofuse-nya atau dengan menjamper langsung termofuse-nya, bypass termofuse-nya ya, nggak usah pakai termofuse. Karena kemarin ini gulungannya kemarin ya, gulungan asli kipasnya ini udah saya ganti, ini baru yang ini ya. Ternyata itu nggak ada termofuse-nya. Pas saya bongkar tuh termofuse-nya sudah nggak ada, karena sudah pernah diperbaiki mungkin ya. Termofuse-nya sudah nggak ada dan ternyata putus di tengah-tengah gulungan dan nggak bisa lagi, nggak cocok lah, malah cocok karo sama yang kalau menggulung lagi atau 10 ulang nggak apa ya, harganya tuh nggak sebanding dengan yang baru ya. Mending beli gulungan baru aja. Seperti itu. Untuk pemasangan kabelnya mungkin saya jelaskan di video selanjutnya. Kabelnya mudah ya, ada 4 kabel, 1 kabel hitam dan 3 kabel untuk kecepatan. 1 kabel itu untuk ground atau ke N nya, ketiga kabel untuk kecepatan ya, 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Ini sudah bisa nyala. Jadi kipasnya ini kondisinya sudah terbongkar seperti ini pas saya terima. Jadi ini nggak ada baling-balingnya, nggak ada tutupnya itu, karena pas saya terima kipasnya ini sudah dilepas baling-balingnya sama yang punya. Oke, mungkin seperti itu dulu video kali, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, klik tombol merah subscribe di bawah. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, jangan lupa di like juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.